akan bersaksi di waktu di zaman kerajaan 1000 tahun bagi kita waktu dunia. Mempelai akan tampil sebagai seorang mempelai Kristus, mempelai ilahi yang datangnya dari dunia ilahi. Terpuji-pujilah bagi dia di tempatnya yang maha tinggi. Terpuji-pujilah bagi dia, hosana bagi dia yang datang di tempatnya yang maha kudus. Pada saat mempelai ingin mengaplikasikan roh mempelai dalam bentuk nyata, maka mempelai mendapat halangan pada saat ingin mengganti gaun pengantin sebagai mempelai Kristus yang bercahaya, yang berkarakter firman, yang memuji menyembah akan Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasia Elohim. Pada saat ini mempelai mendapat halangan pada saat dia ingin mengganti gaunnya, kakinya dihambat oleh iblis. Jadi di depan pintu rumahnya iblis sudah berjaga. Pada saat mempelai ingin pergi ke rumah untuk mengganti gaun mempelai menjadi gaun yang indah di hadapan Bapa Yahweh. Jadi mempelai dihadang oleh iblis sehingga kakinya tidak bergerak. Dan mempelai merasakan sakit yang luar biasa. Yang orang namakan itu tikus-tikus. Ya, sakit jaringan otot kaki tidak bisa berjalan dan jari-jari mempelai seperti menari-nari. Ya, sangat sakit. Dan mempelai katakan, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Di dalam nama Yesus enyala kau iblis. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Darah Yesus memulihkan, darah Yesus menyucikan mempelai. Jadi pada saat itu tidak sampai 5 menit keadaan mempelai dipulihkan oleh kuasa Bapa Yahwehku. Karena mempelai memiliki iman yang murni, yang tulus di hadapan Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasia Elohim. Untuk itu mempelai sangatlah indah, sangatlah elok di hadapan mata kami. Jadi untuk segala sesuatu yang kami berikan kepada kita dunia ini adalah hanya sebagai efek dari dunia alam roh. Jadi sudah terjadi dulu di alam roh, baru terjadi di dunia manusia. Untuk itu secara visual manusia bisa melihat mempelai yang cantik, yang elok, yang bijaksana, yang terpilih dari dunia manusia, yang pada saat ini sedang berbicara mempelai kami. Jadi untuk itu dari dunia manusia, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalian harus menerima mempelai kami yang cantik, yang elok hatinya, yang indah, yang terindah di antara seluruh wanita pada zaman ini, dari zaman ke zaman. Dan terpilihlah mempelai kami ini yang hatinya paling indah, paling cantik di antara seluruh perempuan yang cantik. Dialah yang tercantik. Jadi kami dari dunia ilahi melihat hati, tetapi kalian dari dunia manusia melihat fisik. Kami melihat hati, tetapi dari dunia manusia melihat fisik. Sangat berbeda, bukan? Dan kami memilih mempelai kami yang paling cantik adalah dia yang sedang berbicara saat ini. Dia memiliki hati yang sangat cantik. Berbahagialah engkau di antara segala perempuan yang cantik, karena engkaulah yang tercantik, dan kami memilih engkau sebagai mempelai kami, pangeran ilahi.
dari dunia ilahi Yesus Christ, dan sudah mengadakan perjamuan pernikahan anak domba di dunia roh. Dan inilah efek di dunia nyata. Kalian melihat mempelai akan tampil dengan gaun pengantin sebagai mempelai. Karena di dunia roh sudah terjadi pernikahan anak domba ilahi. Tetapi yang datang hanyalah sedikit, karena undangan itu istimewa. Undangan itu sangat khusus dan istimewa. Jadi ketahuilah, di dunia roh, dunia tidak bisa meniru mahkota yang mempelai pakai pada saat ini, karena di dunia roh mempelai memakai mahkota yang sangat indah dengan mahkota yang khusus, yang paling istimewa di antara kelima mahkota. Jadi mahkota khusus itu didapat ketika sudah memenuhi kelima mahkota. Hanya satu mahkota khusus itu, karena mempelai sudah mendapatkan 5 mahkota di dalam kehidupannya sebagai manusia. Untuk itu mempelai mendapat mahkota khusus, satu yang sangat istimewa, yang dibuat langsung oleh Bapa Yahweku. Mahkota itu sangat khusus, hanya dipakai oleh satu orang mempelai wanita yang paling cantik, yang terindah dari dunia manusia. Mahkota itu adalah 12 bintang di atas kepalanya, sangat khusus. Ada mahkota yang lain, tetapi mahkota yang dipakai oleh mempelai kami ini adalah mahkota khusus, yaitu 12 bintang di atas kepalanya dan rembulan di bawah kakinya, dan ada pelangi di matanya. Jadi sangat komplit. Jadi rahasia ilahi ini adalah besar, dan inilah seperti penggambaran mempelai pada saat dia mengikuti pernikahan anak domba ilahi. Seperti inilah penampakannya di sana dengan mahkota khusus di atas kepalanya. Dunia tidak bisa menirunya. Dunia tidak bisa membuat mahkota itu, karena itu mahkota ilahi yang hanya dikenakan oleh satu manusia, mempelai wanita yang terelok dari dunia manusia. Nah, dialah yang terpilih dengan penutup tudung di wajahnya pada saat mengikuti pemilihan mempelai siapa yang paling cantik dan terindah dari dunia manusia. Dan terpilihlah mempelai ini, dan malaikat kami memanggil dia sebagai mempelai yang tercantik dengan nama Febe Ferawati Hamdani dari dunia manusia. Mempelai yang elok dan sangat cantik hatinya. Ya, walaupun dia dihina-hina, dituduh segala macam, ya, dimaki-maki, tetap dia diam. Tetapi jikalau dia sudah tidak tahan, maka akan keluar di status FB-nya. Ya, karena sudah tidak tahan. Seumur hidup mempelai, baru tadi malam dia membuat status yang agak ekstrim sedikit bagi kita manusia. Tetapi status itu untuk menyadarkan manusia yang buta tuli telanjang supaya bertobat. Jangan menuduh, mendakwa-dakwa, menghakimi pekerjaan ilahi, pekerjaan dari dunia ilahi, pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan. Jangan. Jikalau engkau manusia logika, engkau tidak mempercayai, diam. Jangan engkau membuat dosa menghujat pekerjaan Roh Kudus sehingga dosamu tidak akan terampuni. Jadi jangan main-main, jangan macam-macam dengan dunia ilahi Bapa Yahweh. Jangan macam-macam dengan mempelai. Kalian dakwa, kalian hakimi, itu bukan mempelai, tetapi roh kami lah yang kalian hakimi, kalian dakwa. Bukan mempelai, tetapi roh kami. Jadi untuk itu, kami mau katakan inilah mempelai kami yang datangnya dari dunia manusia, yang penyembahannya
pengagungannya, karakter hidupnya adalah karakter firman, pelaku firman itu sendiri. Jadi dia kalau orang hina, orang maki-maki, dia hanya diam. Tetapi kalau manusia sudah terlanjur, maka akan tembus di status FB, ya. Tetapi kalau manusia sudah terlanjur, maka akan tembus di status FB, ya. Jadi bukan saja sekalian bangsa-bangsa memiliki iman Petrus, Thomas, Yudas yang tidak percaya, tetapi suaminya sendiri pun tidak mempercayai akan segala sesuatu karena manusia logika, ya, dan suaminya sendiri adalah manusia logika, bukan manusia roh. Ya, segala macam tuduhan iblis, ya, semuanya iblis hanya memakai tubuh manusia. Mempelai tidak membenci, mempelai tidak marah, tetapi mempelai hanya menuangkan keluh kesah hatinya di FB saja. Hanya baru satu kali itu mempelai mengutarakan karena tidak tahan dengan dakwaan dan tuduhan iblis. Tetapi semuanya mempelai serahkan ke dalam tangan kuasa penyertaan Tuhan. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku Tuhan, menurut kehendak-Mu Bapa. Cita telah tiba, bergembiralah hatimu, bersukacita, bergembira, bersukacitalah, bergembiralah hatimu, bergembiralah hatimu, bergembiralah, bergembira, bergembiralah hatimu, bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan kuasanya, di dalam Tuhan kuasanya, bergembiralah, bergembiralah